Shalom, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Poker Top Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang eksposisi kitab Yunus. Kalau pada bagian yang sebelumnya kita telah membahas Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang berbicara tentang dasar panggilan Yunus, pengutusan Yunus, alasan dan tujuan pengutusan Yunus, kemudian respon dan ketidaktaatan Yunus. Itu yang kita sudah pelajari dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Hari ini kita akan belajar dari pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ketujuh yang berbicara tentang akibat ketidaktaatan Yunus. Ini merupakan bagian yang pertama. Karena minggu berikutnya kita akan membahas dalam tema yang sama akibat ketidaktaatan Yunus. Itulah ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17 dalam pasal 1. Hari ini kita akan coba mempelajari bersama-sama Yunus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Izinkan saya untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Saudara, teman-teman, sahabat yang saya kasihi, boleh membuka Alkitabnya. Saya akan membaca beberapa ayat, khususnya ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari bagian firman Tuhan ini, dan saya akan mencoba membacanya dari terjemahan bahasa Ibrani yang saya terjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira demikian pembacaannya. Lalu Tuhan telah melemparkan angin besar itu ke laut, sehingga terjadi badai besar di laut, sehingga kapal mereka telah hancur. Maka para awak kapal telah menjadi takut, lalu mereka masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka telah melemparkan barang-barang yang ada di kapal ke laut untuk mengurangi dari atas mereka. Tetapi Yunus telah turun ke bagian bawah kapal itu, dan dia telah berbaring dan telah lelap. Ya, ini yang kita coba perhatikan dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Satu pembacaan dari teks asli yang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini kita memperhatikan akibat ketidaktaatan Yunus. Dikatakan, tetapi Tuhan telah menurunkan angin ribut ke laut, ya, dalam terjemahan aslinya telah melemparkan angin besar itu ke laut. Jadi great wind, ya. Nah, kita lihat di sini, saudara, di sini berbicara tentang bagaimana Tuhan berdaulat atas alam semesta. Dia sendiri telah melempar angin besar itu ke atas laut. Tuhan dipakai sebagai subjek yang melemparkan angin besar sehingga terjadi badai besar. Coba misalnya kita perhatikan. Tuhan sebagai subjek itu dalam Mazmur pasal 135. Mazmur 135 ayat yang ke-7, Mazmur 135 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharanya. Di sini sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Tuhan berdaulat, dan kalau kita memperhatikan Tuhan sebagai subjek, itu berarti bahwa angin besar atau badai ini bukan badai yang bersifat alami saja, yang biasanya dimulai dengan tanda-tanda alami sehingga dapat diprediksi. Badai ini berasal dari Tuhan dengan tujuan untuk menghukum hambanya yang tidak taat. Di sini sekali lagi kita bisa melihat Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Ia berdaulat atas alam semesta. Kita bisa baca misalnya Mazmur 24 ayat 2.
Mazmur 33 ayat 7, 65 ayat 7, 74 ayat 13, 77 ayat 19, dan seterusnya. Allah memakai alam semesta untuk melaksanakan kehendaknya. Itu juga bisa kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 22, Bilangan 11 ayat 31, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16. Nah, ketika Tuhan menurunkan angin besar ini sebagai satu bentuk penghukuman bagi Yunus, tetapi juga sekaligus menjadi pelajaran kepada awak kapal, orang-orang yang berada bersama-sama dengan Yunus di kapal, untuk mereka bisa mengenal siapa sesungguhnya Tuhan yang memberi hukuman kepada Yunus. Di dalam pembacaan ini kita bisa memperhatikan dosa hamba Tuhan telah mengakibatkan malapetaka itu bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu dalam konteks ini kita bisa katakan kepada awak kapal yang belum percaya kepada Tuhan atau Yahweh dalam bangsa Israel. Nah, kalau kita perhatikan, sesudah badai itu diturunkan, apa yang terjadi? Di dalam pembacaan kita tadi, kita lihat apa yang terjadi. Maka dikatakan, terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, tentu harus ada jalan keluar. Ada dalam situasi yang sedemikian, apa yang harus dilakukan? Kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, seperti yang saya sudah baca tadi, maka apa yang dilakukan oleh awak kapal, lalu mereka berteriak-teriak kepada Allahnya. Perhatikan, bukan kepada Yahweh. Ini respon yang sangat biasa. Siapa saja dalam kondisi krisis akan mendorong setiap orang untuk berseru kepada Allah mereka. Apakah Allah yang dipercayai adalah Allah yang benar atau tidak? Itu tidak menjadi persoalan. Itu yang pertama. Krisis mendorong seseorang untuk datang kepada Tuhan. Mungkin kalau kita mencoba aplikasikan dengan kondisi kita hari ini, dengan COVID-19 yang kita alami, ini membuat banyak orang berseru kepada Tuhan. Dari sisi positifnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di atas kapal yang belum percaya, mereka berseru kepada Tuhan. Itu jalan keluar yang coba mereka lakukan. Yang kedua, dikatakan di dalam pembacaan ini, mereka mencoba membuang muatan kapal. Ini juga adalah satu cara yang lazim yang dilakukan berdasarkan pengalaman. Supaya apa? Supaya keseimbangan kapal ini terjadi dan tidak tenggelam oleh karena beratnya dengan muatan-muatan kapal itu. Mereka mencoba membuang. Sekali lagi, ini adalah solusi berdasarkan pengalaman. Namun, apa hasilnya? Kalau kita membaca dalam bagian-bagian itu, tidak ada sesuatu yang terjadi. Ya, tetapi badai itu terus bergelora. Ini yang kita bisa lihat bahwa usaha yang mereka lakukan, yang pertama, mereka mencoba berteriak-teriak kepada Allah mereka untuk mendapat pertolongan. Ya, yang kedua, mereka mencoba mengandalkan pengalaman mereka dengan membuang muatan kapal. Tetapi semua yang mereka coba andalkan itu sia-sia. Itu dari konteks awak kapal yang bersama-sama dengan Yunus. Namun, yang selanjutnya yang kita baca di dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-5, bagian yang terakhir dikatakan, tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ya, jadi dimulai dengan satu kata tetapi. Ya, sesungguhnya ini memakai kata wow yang sudah kita pelajari dalam bahasa Ibrani, tapi wow yang disebut dengan wow konsekutif. Dan dia lebih tepat diterjemahkan bukan dan, namun dapat diterjemahkan tetapi. Berarti apa yang dilakukan oleh Yunus pada saat badai itu bergelora?
justru terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para awak kapal. Dikatakan, dan tetapi dia telah berbaring dan dia telah lelap. Ya, sikap Yunus berbeda sama sekali. Ia justru tertidur lelap di tengah-tengah badai yang mendatangkan ketakutan bagi awak kapal. Nah, kalau kita memperhatikan ini, kira-kira apa yang melatar belakangi mengapa Yunus bisa tertidur lelap? Sungguh ini sesuatu hal yang menimbulkan banyak pertanyaan. Di tengah-tengah badai yang sedemikian besar, Yunus justru tertidur dengan lelapnya. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan, kita akan lanjutkan nanti pada bagian itu. Kemudian, sikap Yunus yang berbeda itu dengan sikap awak kapal yang mencoba berteriak kepada Allahnya dan membuang muatan, namun dia justru tidur lelap, itu menimbulkan keheranan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, keheranan itu ditunjukkan, lalu datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan. Atau dalam bahasa yang asli dikatakan, apa maksudmu? Kok kamu bisa tidur nyenyak? Berteriaklah kepada Allahmu, ya. Semoga dia bisa memberikan kita keamanan, kita keselamatan, supaya kita tidak binasa. Kira-kira sedemikian rupa. Nah, ini pertanyaan yang kita katakan tadi, apa maksudmu sedang engkau tidur nyenyak? Bangunlah, berteriaklah kepada Allahmu, mungkin Allahmu bisa memberi keselamatan sehingga kita tidak mati. Ya, pertanyaannya, apakah Yunus tertidur karena memang dia capek? Ya, atau juga mungkin dia tertidur karena mungkin, ya tentu ini hanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan. Minum obat misalnya antimo yang mungkin pada waktu itu tidak ada. Tentu tidak. Namun, apa yang membuat Yunus bisa tertidur nyenyak yang menimbulkan keheranan? Nah, tentu kita harus lihat kembali ke bagian yang sudah kita baca terdahulu. Jawabannya, ya, nahkoda kapal itu heran melihat sikap Yunus dapat tertidur nyenyak di tengah badai, bukanlah karena dia memiliki iman. Coba kita perhatikan misalnya Mazmur pasal yang ketiga, saudara. Di sini ada juga istilah tertidur nyenyak. Mazmur pasal 3 ayat 6 sampai dengan 7. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, kalau saudara lanjutkan, sesungguhnya pemazmur juga bisa tertidur, ya, sebab Tuhan menopang dia. Mengapa? Karena kalau kita lanjutkan ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Berarti tidurnya pemazmur berbeda dengan tidurnya Yunus. Tidurnya pemazmur, meskipun di kiri kanannya ada ancaman, ada bahaya, adalah karena rasa percayanya kepada Tuhan. Tetapi, apakah tidurnya Yunus di tengah-tengah gelombang yang siap membinasakan itu karena iman? Tentu tidak. Kalau kita membaca ayat yang ketiga, maka kita bisa menemukan jawabannya. Dosa hamba Tuhan ini telah menyebabkan dia kehilangan kepekaan. Tidak taat terhadap Tuhan berarti tidak mengasihi dia, akan berakibat kepada hilangnya kepekaan, akan berakibat hilangnya kasih kepada orang-orang di sekitar yang sedang mengalami kebinasaan. Ini yang bisa kita perhatikan. Sehingga nahkoda itu menyuruh Yunus untuk berdoa, untuk minta tolong kepada Allahnya, agar kiranya mungkin Allah Yunus, itulah Yahweh, dapat menolong mereka dari kebinasaan. Kalau kita memperhatikan pembacaan-pembacaan kita ini, maka kita bisa melihat sikap Yunus dan sikap awak kapal atau nahkoda kapal atau para pelaut pada waktu itu sangat berbeda. Coba kita perhatikan, saya
nanti bisa menampilkannya, dan dalam PPT saudara perhatikan, kita lihat apa yang dilakukan oleh para pelaut waktu mereka menghadapi gelora itu. Mereka berdoa, ya, sedangkan Yunus tidur. Para pelaut, mereka berbelas kasihan kepada Yunus walaupun penuh dengan keheranan, sehingga mereka membangunkan, ya, supaya tidak binasa. Tetapi Yunus masa bodoh dengan orang lain. Para pelaut itu berusaha menyelamatkan orang lain, tapi Yunus tidak ada usaha untuk menyelamatkan orang lain. Para pelaut ingin hidup sehingga berteriak kepada Allahnya dan membuang muatan kapal. Yunus ingin mati. Kita lihat nanti dalam doanya. Kemudian para pelaut taat kepada perkataan Yunus, sedangkan Yunus tidak taat kepada perkataan Tuhan. Para pelaut itu semakin takut, namun Yunus kelihatan tidak memiliki rasa takut. Saya akan lanjutkan baca ayat yang ke-7 sebagai ayat yang terakhir. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ya, tidak adanya hasil yang mereka peroleh, sudah mereka berteriak kepada Allah, mereka membuang muatan, mereka kemudian membangunkan Yunus dengan keheranannya. Lalu apa yang mereka buat? Ternyata saudara, salah satu kebiasaan yang sama dengan bangsa Israel kalau kita membaca dalam kitab Musa, ada yang kita sebut dengan Urim dan Tumim, mencari kehendak Tuhan dengan membuang undi, ya. Ternyata itu juga satu kebiasaan yang dikenal di luar Israel. Dikatakan, maka mereka telah menjatuhkan undian-undian, dan telah jatuh sebuah batu undian atas Yunus. Yang kedua yang kita perhatikan, kalau yang pertama tadi Allah berdaulat atas alam semesta, maka yang kedua Allah juga berdaulat atas undi. Siapa yang dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan? Adakah waktu dan tempat di mana Tuhan tidak dapat hadir? Adakah situasi yang dapat menghambat kehadiran Tuhan? Ya, kita bisa baca Yeremia 23 ayat 23 dan 24. Ya. Mazmur 139 ayat 1 dan 2 bicara tentang kemahahadiran Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Maka di sini jelas Allah memakai undi yang diyakini oleh bangsa kafir sebagai alat di tangannya untuk menunjukkan pelanggaran hambanya yang telah melarikan diri dari tugas yang telah diberikan kepadanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana proses undian ini dijelaskan? Saudara, di tengah-tengah situasi, ya, hiruk pikuk, goyangan kapal yang sedemikian, kemudian undi itu dibuang. Saudara bisa membayangkan situasi itu. Ya. Tapi yang luar biasanya, karena Tuhan yang berdaulat atas undi, bagaimana undi itu akhirnya, ya, kena kepada yang bernama Yunus. Coba kita bandingkan apa yang dikatakan Tuhan mengenai siapa yang menentukan undi. Amsal 16 ayat yang ke-33 dikatakan, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Yang luar biasanya situasinya yang tidak bisa kita bayangkan, dengan situasi kapal yang bergoyang, yang hendak karam, kemudian undi dibuang. Tapi kita lihat Tuhan yang berdaulat atas undi itu dan menunjuk Yunus melalui undi itu. Hasil yang diperoleh sangat mengejutkan, saudara. Para awak kapal, ya, sehingga untuk meyakinkan mereka mencoba memberikan interogasi, dan bagian ini akan kita bahas pada bagian yang kedua nanti, akibat ketidaktaatan seorang hamba Tuhan yang bernama Yunus. Dari bagian firman Tuhan ini maka kita dapat belajar bahwa tidak ada tempat atau tidak ada waktu di mana kita bisa bersembunyi dari Tuhan. Tuhan dapat memakai apa saja untuk mendidik kita, untuk mengembalikan kita kepada panggilannya yang mula-mula. Dan perhatikan, dosaku
dosa kita sebagai hamba Tuhan, dosa kita sebagai umat Tuhan, itu bukan hanya berakibat kepada kita, tetapi itu bisa memiliki dampak, bisa menimbulkan kebinasaan, bisa menimbulkan akibat bagi banyak orang di sekitar kita. Nah, kalau kita memperhatikan pada bagian ini, mungkin ada banyak orang yang mencoba mencari solusi bagaimana mereka harus menghindari berbagai bencana, berbagai malapetaka yang siap membinasakan. Sebagaimana kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Berteriak-teriak dan mencoba mengandalkan pengalaman, tetapi hasilnya nihil. Namun sebaliknya, kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang kehilangan kepekaannya kepada situasi di sekitarnya. Karena apa? Karena dosa. Kita bisa hilang kepekaan. Kita bisa hilang rasa peduli kepada sesama yang hendak binasa di sekitar kita. Kalau kita hidup di dalam dosa dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya saudara, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan bukakan siapa sesungguhnya yang berdosa. Sesungguhnya Tuhan melakukan ini karena Dia mengasihi Yunus, karena Dia mengasihi saudara dan saya, dan Dia ingin mengembalikan kita kepada panggilannya untuk melaksanakan pemberitaan Injil kepada banyak orang yang hendak binasa. Kiranya pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi saudara. Jangan lupa saudara, jika berkenan silahkan video ini di like dan kemudian subscribe and share supaya channel ini bisa terus on dan bisa terus menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Terpujilah Tuhan. Salam.